Selamat sore teman-teman. Ahad Shalom. Ahad Shalom Lachem. Ahad 25 Mei 2025 ya. Di tanggal cantik ini saya sebenarnya pengen nge-share sesuatu yang privat banget ya. Dan mungkin teman-teman udah banyak yang nonton ketika saya OTW nyekar ke TPU Tanah Kusir. Tempat persemadian terakhir dari papa kandung saya dan juga kakek dan nenek saya dari papa. Accord full size Amrik, Accord Amrik spek banget. Iya, jadi gak apa sih saya ceritain lagi ya, mungkin biar teman-teman tahu ya. Ada satu hal yang saya pernah cerita itu, tapi saya ceritain lagi. Dan ini memang sebenarnya adalah pengulangan dari cerita saya sekian tahun yang lalu ya. Dan saya bikin vlog ini tuh dan saya ceritain ini tuh di Palembang waktu itu. Nggak apa-apa, saya ceritain lagi. Jadi gini teman-teman, papa saya kan meninggal pas umur saya 7 tahun, tahun 2001 ya kan. Nah 4 tahun setelahnya mama saya nikah lagi dengan yang sekarang ayah tiri atau ayah sambung saya, tahun 2005. Itu umur saya 11 tahun waktu itu, kelas 5 SD. Teman-teman semuanya, saya mau kasih tahu ya. Sebenarnya ini saya mau bongkar dikit ya. Tapi mungkin sebatas ini aja yang bisa saya cerita ya. Sebatas ini aja yang saya bisa cerita. Tapi ya lebihnya ya mungkin Anda bisa ketemu saya langsung, kita ngobrol-ngobrol santai. Tapi untuk konsumsi publik ini aja yang bisa saya ceritain gitu. Jadi gini teman-teman, jauh sebelum mama saya nikah lagi, itu sebenarnya saya larang mama saya nikah lagi. Kenapa? Karena takutnya nanti mama saya nggak sayang lagi sama saya. Ya saya khawatir dong, waktu itu saya masih anak kecil umur 11 tahun ya kan. Tuh transmover kecil posturnya lebih tinggi dari transmover ceper. Transmover ceper menang panjang ya. Transmover itu menang panjang tapi dia ceper gitu. Tapi kalau transmover kecil menang tinggi. Jadi gini teman-teman, saya ceritain, saya sebenarnya larang sama saya nikah lagi gitu. Saya larang kenapa ya? Namanya juga saya masih kecil ya waktu itu ya, masih gak ngerti apa-apa. Umur 11 years ya. Dan kalau waktu bisa diputar balik, kata Om Bagus tadi ya, quote-nya menarik. Andai waktu bisa diputar balik ya, if I can turn back time gitu ya, sebenarnya saya bisa batalin nikahnya itu. Tapi ya udah, nasi udah jadi bubur ya kan. Saya sebenarnya bisa batalin lagi. Dan saya sebenarnya nyesel gitu loh, kenapa nggak kenal sama ya teman saya dulu ya, yang I used to be friend with someone namanya Rizky Adam Imron. Dia orang yang suka banget sama tim, dia orang yang suka Italia pokoknya. Gue bilang Italiano Rizky ya. Namanya Rizky Adam Imron, temen saya. Dia bilang, dia pernah cerita sama saya, dia pernah ngobrol sama saya, kenapa gak coba daripada ini, kenapa gak sama orang Bali aja yang lebih terbuka gitu kan, lebih open mind gitu. Mau orang Bali, orang Bali, gue realize sekarang gitu loh.
ketika tren orang pindah ke Bali ya. Tren orang kakak angkat saya tuh sekarang tinggal di Bali loh. Namanya Gita Yustin. Sempat nyalon jadi anggota DPRD Tangsel tapi I don't know her fate ya. Mungkin nggak kepilih atau kepilih nggak tahu. Kita tinggal di Bali sekarang. Buka restoran. Teman saya banyak yang di Bali gitu. Tahu Sari Latif gak? Sari Latif yang jurnalis turn lawyer. Teman saya itu, uni saya. Saya tinggal di Bali sekarang. Tinggalnya di Bali sekarang. Up to this day tinggal di Bali. Dan ada yang bilang kalau udah pindah ke Bali you won't miss Jakarta anymore. Karena ya orang pindah ke Bali karena mengincar apa? Keseimbangan hidup. Balance of life. Orang di Bali mengincar apa? Ketenangan hidup. Gitu loh. Orang di Bali mengincar apa? Kesenangan. Orang pindah ke Bali mengincar apa? Slow pace living. Hidup temponya pelan gitu. Temponya lebih santai daripada Jakarta yang fast pace, temponya cepet gitu. Cuman kan gini teman-teman ya, kendalanya kan kalau dulu saya udah kenal sama beliau, mungkin saya bilang abang nggak mau lama sama ini. Mungkin saya bilang mungkin mama saya nggak nikah sama yang sekarang ayah tiri saya, dan saya nggak punya adik perempuan gitu. Mungkin saya punya ayah sambung orang Bali, bisa jadi. Gak tahu apakan. Cuma gini teman-teman, ada halangannya lagi, ada obstacle-nya lagi. Keluarga mama saya itu adalah keluarga yang very konservatif dalam soal agama. Jadi istilahnya kayak apa? Waktu om saya masih pacaran sama om saya ini ya, suami bapaknya adik sepupu saya yang satu yang cowok udah nikah punya anak, satunya lagi yang perempuan masih kuliah. Masih pacaran dengan sama orang Batak tapi agamanya beda. Itu aja udah disorot tajam sama keluarga mama saya gitu loh. Nah apalagi kalau itu terjadi pada mama saya. Karena gini teman-teman ya, orang Bali itu kan mayoritasnya kan Hindu ya. Hindu Bali memang beda dengan Hindunya India gitu. Dan dia tuh tahunnya tahun Saka. Kalendernya beda. Beberapa doktrinal teologinya beda dengan Hindunya India katanya ya, saya nggak tahu juga. Tapi orang Bali katanya lebih terbuka, kata teman saya itu. Kata Rizky Adam Imron itu, orang Bali lebih terbuka, lebih punya wawasan ya kan. Bahkan mereka punya komunitas transmigran di Lampung yang tadi saya cerita itu, di daerah Metro, Waikanan, sampai ke utara ke arah Suji, masuk di Lampung Barat, Lampung Timur itu banyak tuh komunitas transmigran Bali di Lampung. Makanya jadi kayaknya gimana gitu ya, kalau waktu bisa diputar lagi ya lebih baik saya bilang mah ini aja sama orang Bali aja gitu ya. Atau kayak Mas Pram deh, Mas Pramono Anung
gubernur Jakarta yang sekarang itu orang Jogja. Orang Jogja. Beliau bukan orang Jatim. Orang tua beliau dua-duanya orang Jogja. Makamnya di Jogja. Dan makamnya juga bukan di makam yang sembarangan. Makam para, boleh kita bilang, bangsawannya Jogja. Selain di mana makamnya Sultan itu, apa lupa saya. Ada terahnya lah gitu. Makam bangsawan yang punya terah di Jogja situ. Nah, orang tuanya Mas Pramono Anung itu dikebumikan di situ. Orang bilang Mas Pram ini priai terah, priai Jogja. Saya bilang dalam hati, wah, dulu kalau saya udah kayak sekarang, saya bilang mending mama cari aja deh orang Jogja gitu, orang Jogja tapi priai gitu loh. Orang Jogja. Oke. Keretaku datang. Jogja itu ya kayak tante saya deh. Tante saya istrinya Om ya. Itu kan orang Jogja, orang Solo, Jogja, Solo. Priai loh. Priai tante saya. Ibunya aja Raden. Saya bilang, waduh, ibunya Raden, bapaknya itu, bapaknya pilot Garuda. Priai banget, makanya kan pembawaannya kan halus, kalem gitu. Nah, Mas Pram tuh kayak gitu juga, kalem, halus gitu kan. Itu baik lagi. Saya bilang kalau bapak sambung saya kayak Mas Pram ini, saya mau dah. Itu orang Jogja, saking Jogja. Tapi kalau alusnya Soko Jogja atau saking Jogja. Soalnya orang Jogja, terutama yang priai ya, itu ngomongnya pasti halus, kromoan gitu loh. Saya punya teman SMA, Egi namanya, atau Egi. Dia orang Jogja juga, tapi dia Jogja yang ngoko. Nah, Jogja ngoko tuh biasanya daerah-daerah pesisir. Daerah-daerah pesisir kayak Kulon Progo, ya, daerah pantai selatan Jogja lah, Parangtritis sesana lagi, sampai ke Kulon Progo, sampai ke perbatasan dengan Jawa Timur, ya. Tapi kalau Jogja yang kota gitu, biasanya kromoan, kayak Mas Pram itu kan, saya lihat orang tuanya nih kayak orang Jogja yang bukan pesisir nih. Apalagi ada darah Solonya, ada darah Klatennya, Magelangan, blasteran Karasidenan Solo lah. Klaten, Magelang itu masuknya Karasidenan Solo. Karasidenan Solo tuh Solo, Boyolali, Wonogiri. Guru ngaji saya orang Wonogiri tuh. Wonogiri, Klaten, Magelang, itu masuknya Karasidenan Solo. Karanganyar. Nah tuh Pak Ganjar Pranowo tuh orang Karanganyar. Pak Ganjar tuh orang Solo, Karasidenan Solo, cuma dia ngegas. Memang bukan orang priai Pak Ganjar itu. Bukan priai Solo.
Makanya Pak Ganjar tuh lebih ke arah ngoko gitu. Kalau Pak Jokowi lebih ke arah kromo dari ibunya, Ibu Sujiatmi. Kalau bapaknya kan Karanganyar Tulen, almarhum Pak Noto Miharjo itu. Gitu. Kalau Pak Ganjar tuh in the middle of the road, ya, antara kromo dan ngoko. Karena beliau kan orang Karasidenan Solo. Tam juga beliau bukan priai. Kalau Mas Pram itu priai, kalem, halus, bisa jaga mulut dan sebagainya gitu. Nah itu kalau andai waktu bisa diputar balik, saya nggak apa-apa dah punya bapak tiri atau punya bapak Samu orang Jogja yang kayak Mas Pram itu nggak apa-apa. Gus Muafik juga orang Jogja, Gus Miftah orang Jogja. Gus Miftah dia rodok pripun ya, rodok apa ya, agak ada ngokonya dikit lah beliau gitu teman-teman. Jadi kalau waktu itu bisa diputar lagi ya kayak gitu, tapi ya udahlah, memang harus jalanin ikhlas saja sampai mati gitu kan. Dan hidup saya pasti gak akan begini kalau andai mama saya nikah lagi sama orang Bali atau orang Jogja priai kayak Mas Pram gitu ya. Atau paling enggak nikah dengan sesama orang Palembang gak apa-apa. Saya punya bapak sambung orang Palembang gak apa-apa gitu loh. Orang Palembang sesama wong Palembang, wong Kito Galon gak apa-apa gitu loh. Lemak jadinya gitu. Ya tapi udahlah namanya. Oh iya, waktu itu saya pernah cerita waktu nyekar ya. Jadi ceritanya, saya ceritain lagi ya. Itu yang sekarang bapak tiri saya itu dikenalin sama teman haji mama saya waktu haji tahun 2004. Bu Sinung namanya. Bu Sinung dan Pak Sinung. Sekarang tinggal di Timur Tengah dia. Dulu sering ke rumah Bu Sinung sama Pak Sinung itu. Anaknya dulu masih kecil, sekarang udah gede. Udah gede anaknya. Udah nikah mungkin. Nah, tinggalnya di Timur Tengah sekarang. Tinggal di Timur Tengah, and then itu jadinya dikenalin. Pertama ketemu sama saya itu malam, teman-teman. Malam saya lupa jam berapa. Waktu itu kan masih tinggal di Bekasi tuh. Saya waktu itu manggil masih Om. Ya, masih tinggal di Bekasi. Saya pernah ke rumah yang lama beliau dulu waktu di Bekasi. Lalu tinggal di Bekasi sebelum pindah ke sini. Awalnya Om. Yang saya ingat itu mobil pertama yang saya lihat itu adalah all new Corolla. Ya SEG kan. Terus malam ketemu ya. Malam saya lupa jam berapa ya saya lupa. Ada lupa saya malam. Main kasih dulu. Dah ya. Awal mula itu memang sebenarnya nggak dekat sama saya. Sampai sekarang memang nggak dekat. Mulai coba deketin tuh kan karena waktu itu kan mama saya ke Palembang. Udah berapa lama kemudian kan mama saya ke Palembang, mama ke Palembang. Saya sendiri di rumah kan. Saya bilang, "Ma, abang minta temenin sama Om yang sekarang ayah saya." Nah, temenin lah saya. Udah. Nah, di situ mulai ada ini. Padahal saya larang gitu. Dan saya sebenarnya tahu bahwa kelihatannya beliau ini bakal
ngejauhin mama saya dari saya. Bener ternyata. Gitu. Tapi ya sudahlah ya, itu hanya itu yang bisa saya ceritain ya. Ya maaf kalau privat banget ya ini, sekedar short story aja. Kalau mau lebih lengkapnya lagi sebenarnya ada waktu OTW saya nyekar ke Tanah Kusir. Gitu. Itu kalau mau lebih lengkapnya ada teman-teman. Tapi karena ini saya pikir terlalu privat ya. Saya pikir terlalu privat, tapi memang untuk pengetahuan aja kalau saya. Ya cukup ini aja yang bisa saya cerita teman-teman. Dan besok kita bakal ngobrol lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Yang pastinya mungkin sesekali perlu juga sih bahas yang privat-privat. Kasih teman-teman.